Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelas F4611 akan mempresentasikan tentang tugas T13 sistem operasi turun tentang penjadwalan ya kalau nggak salah. Terus eh, untuk angkatan-angkatannya ini ada Dimas Krisna Wijaya, dia mengerjakan 3 dan 4, nomor 3 dan 4, lalu ada Muhammad Zufar Rahman Syahbana mengerjakan nomor 2, lalu ada saya Muhammad Refadur Rahman mengerjakan nomor 1. Terus langsung ke soal nomor 1. Kita dikasih pertanyaan, sebuah sistem komputer prosesor tunggal akan mengeksekusi 4 proses dengan waktu kedatangan dan waktu pemrosesan yang diperlukan oleh masing-masing proses seperti pada tabel di bawah ini. Terus yang A, pertanyaan yang A, jika proses-proses tadi dijalankan dengan scheduler HRRN, maka gambarkan urutan eksekusi setiap proses. Turun ke bawah. Jadi yang pertama itu eh, apa? Yang pertama itu ada proses yang tersedia pada waktu 0 sampai 1. Di situ proses A itu masuk dan rasio responsnya itu adalah 1. Lalu yang kedua itu ada eksekusi proses A dari 1 sampai 11 karena dia waktu pemrosesannya 10. Jadi dan pada waktu 11 itu proses B, C dan D itu mereka masuk. Lalu eh, waktu proses yang terjadi pada waktu 11 itu rasio respons B itu adalah 2,125, rasio respons C itu 3 dan rasio respons D itu adalah 4,5. Dan karena kita menggunakan HRRN maka yang dieksekusi duluan adalah D atau yang punya rasio respon tertinggi. Jadi kita mengeksekusi proses D dulu dari waktu 11 ke 13 karena dia membutuhkan waktu pemrosesan 2. Lalu waktu di 13 kita ngecek lagi nih rasio respons B sama C. Ternyata yang B itu 2,375 dan C itu 3,5. Maka yang dieksekusi selanjutnya itu adalah C. Lalu kita mengeksekusi proses C dari waktu 13 ke 17 karena dia memakan 4 waktu pemrosesan. Lalu di 17 itu kita ngecek yang terakhir itu rasio respons B yang sekarang dan dia adalah 2,875. Karena nggak ada perbandingan yang lain maka kita akan mengeksekusi proses B yang mana dia memakan waktu 8 pemrosesan, makanya dia dari waktu 17 sampai 25. Jadi urutan eksekusinya itu adalah ADCB. Dan untuk lebih jelasnya itu tabelnya bisa dilihat di yang tertera. Lanjut. Lalu ada 1B. Dia minta hitung nilai NTAT setiap proses yang mana kita harus membulatkan satu angka di belakang koma. Jadi untuk proses A itu completion time-nya itu 11 sehingga TAT-nya itu adalah 11 dikurang 1 sehingga hasilnya 10 yang mana berarti NTAT-nya itu adalah 10 bagi 10 sama dengan 1. Lalu proses B completion time-nya itu adalah 25 dan TAT-nya itu adalah 25 kurang 2 karena waktu pemrosesannya itu dia butuh eh, karena dia waktu itu dia mulainya dari ini makanya dia 23 lalu ada NTAT. Berarti 23 bagi 8 sehingga hasilnya 2,9. Lalu proses C itu completion time-nya 17, TAT-nya itu 14 dan NTAT-nya itu berarti 14 bagi 4 yang hasilnya 3,5. Lalu ada proses D juga yang terakhir itu completion time-nya 13, TAT-nya itu 9 dan NTAT-nya itu berarti 9 bagi 2 yang mana berarti 4,5. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan yang 2A. Untuk penjadwalan A memberikan rata-rata NTAT 5,6 dan penjadwalan B memberikan NTAT sebesar 9,9. Penjadwalan mana yang baik? Untuk NTAT mengukur efisiensi algoritma, menyelesaikan pekerjaan serendah mungkin dengan NTAT. Untuk itu yang lebih efisien adalah penjadwalan yang A. Kemudian yang B, sebuah sistem prosesor tunggal akan mengeksekusi 4 buah proses dengan waktu kedatangan dan pemrosesan yang diperlukan oleh masing-masing oleh tabel di bawah ini. Kemudian kita skip aja ke yang I, nomor 1, gambarkan untuk urutan eksekusi prosesnya jika digunakan algoritma SRT. Untuk algoritma SRT ini tabelnya bisa ditertera dan antriannya adalah A ke C, ke B, dan ke D.
Kemudian untuk yang kedua, itu nilai NTAT setiap proses pembuatan satu angka di belakang koma. Untuk proses NTAT-nya adalah, yaitu kita tulis dulu proses A, B, C, D, dan min-nya. Untuk finish time yang A adalah 2, finish time yang B adalah 1, finish time C adalah 3, finish time D adalah 10. Kemudian arrival time 0, A itu 0, arrival time B adalah 1, arrival time C adalah 2, arrival time D adalah 3. Kemudian turnaround time yang A adalah 2, turnaround time B-nya 6, yang C-nya 1, yang D-nya adalah 7. Kemudian service time-nya A-nya 2, B-nya 4, C-nya 1, dan D-nya 3. Untuk semuanya min-nya adalah tidak ada, yaitu X. Kemudian NTAT. Yang A kita buatkan menjadi 1,0, yang B 1,5, yang C 1,10, yang D 2,3. Dan min-nya untuk NTAT adalah 1,15. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Dimas. Baik. Baik, ini ada soal. Semua sistem komputer tunggal akan mengeksekusi 4 buah proses dengan waktu kedatangan dan prosesan yang diperlukan. Ini soalnya, jadi yang A1, ya, langsung aja ke bawah. Lalu disuruh buat urutan eksekusinya. Di sini seperti digambar itu, yang A itu masuk di waktu tunggu pertama, yang B itu waktu tunggu 2, dan C waktu tunggu 3, dan seterusnya itu akan dijelaskan di bawahnya. Ke bawah aja. Bawahnya lagi. Jadi berdasarkan tabel yang tadi itu, yang A itu finish di waktu tunggu 24, yang B itu 25, yang C 20, dan D 12. Lalu waktu arrival time-nya itu yang A itu 1, B 2, C 3, D-nya 4, dan seterusnya. Lalu untuk NTAT-nya itu dari turnaround time bagi service time didapat 2,3 untuk yang A, dan seterusnya, dan hasil min-nya itu di total 3,375. Lalu bagi nomor 4 ini ada soal sebuah komputer menggunakan algoritma fire share dan terdapat 4 buah P, Q, R, dan S. Yang P itu di grup 1, QR itu di grup 2, dan S di grup 3. Slot eksekusinya itu ada 30. Lalu untuk soal ini, bila terdapat 2 proses atau lebih dengan proses yang sama, maka proses yang dieksekusi itu apa? Lengkapi tabelnya itu hingga status pada awal time kelima. Jadi yang pertama ini, proses P dijalankan terlebih dahulu. Lalu prioritinya itu masih sama semua. Setelah proses P itu dijalankan, priority P itu bertambah dan hasil CPU count dan grup CPU count-nya itu GPU count itu jadi 15 dan 15. Setelah itu yang proses Q-nya dijalankan setelah itu. Sama yang R karena itu grupnya sama, jadi dijalankan barengan. Lalu hasilnya seperti ini, prioritinya naik juga sama yang R juga naik. Hasilnya 15 sama. Yang Q itu turun karena udah pindah ke yang Q dan R, dan seterusnya sampai yang terakhir itu sudah selesai dan tidak terdapat overload, deadlock. Oke, ke bawah. Lalu ada ini hasil di bawah ini merupakan hasil simulasi kinerjanya. Disuruh analisis kinerja algoritma dari grafik tersebut. Yang pertama itu FC, FS. Dari gambar di atas itu memberikan waktu tunggu yang konstan tetapi tidak optimal untuk semua proses. Lalu ada SRT, itu menunjukkan waktu tunggu yang lebih rendah untuk sebagian proses tetapi nanti akan meningkat tajam untuk proses yang lebih lama, secara umum lebih efisien dibandingkan SPN. Kalau SPN itu mirip seperti SRT, tapi tidak seefisien RST karena waktu tunggu akan meningkat lebih cepat untuk proses yang lebih lama. Lalu ada HRRN, itu menunjukkan peningkatan waktu tunggu yang lebih rendah dibandingkan dengan RR dan SPN. Serta HRRN ini menawarkan keseimbangan yang lebih baik. Lalu ada RR, itu Q-nya sama dengan 1, cenderung memberikan waktu tunggu yang lebih tinggi untuk proses dengan waktu eksekusi yang lebih panjang. Lalu ada PB, PB itu menunjukkan waktu tunggu yang sangat rendah pada persentil yang lebih tinggi.
Sehingga VB ini sangat direkomendasikan karena sangat efisien untuk proses singkat. Namun jika prosesnya panjang, itu tidak efektif karena waktu tunggu akan meningkat dengan cepat. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.